dan menyelamatkan kami sekalian. Saatnya sekarang kami membaca firman supaya Natal ini bermakna bagi anak dan remaja, bagi persekutuan perempuan, juga bagi seluruh jemaat. Berfirmanlah, biarlah momen Natal ini menjadi waktu bagi kami untuk diterangi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan disiapkan tentu berdasarkan tema seragam dari Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Gembala-gembala ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Maranatha. Dan merenungkan perkara. Saya harus mengambil paling ujung dari bacaan ini karena Natal kita kali ini berganda par dan persekutuan perempuan. Menyimpan dan merenungkan perkara. Jadi kita tidak perlu menceritakan lagi bagaimana peristiwa gembala-gembala sampai di kandang Bethlehem. Tapi yang ingin kita ceritakan sekarang adalah bagaimana sesudah Maria tahu kalau bayi yang dilahirkannya itu benar-benar anak Allah. Bagaimana setelah Maria tahu bahwa bayi yang dilahirkan itu benar-benar anak Allah. Mari kita ke Bethlehem, jejak kaki ibu. Kalau ibu ada di depan, maka seharusnya gambar jejaknya itu adalah kaki ibu duluan, baru kemudian diikuti oleh kaki anak. Begitu. Kemana ibu pergi, ke situlah anak ikut. Apa yang dikatakan ibu, demikian juga seharusnya yang selalu akan dikatakan anak. Kalau anak diajar memaki, maka kalau ibunya memaki, maka pasti anaknya memaki. Kalau ibunya penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka tutur kata anaknya akan demikian pula. Sehingga tak salahlah kalau orang berkata buah jatuh tak jauh dari pohon. Menyimpan dan merenungkan perkara. Ada rahasia besar yang disampaikan oleh gembala, disampaikan oleh Tuhan kepada Maria lewat gembala, bahwa benar-benar bahwa anak yang lahir itu adalah anak Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Maria waktu itu? Maria menyimpan segala perkara itu dan merenungkannya. Menyimpan dan merenungkannya. Apa maksud dari kata menyimpan dan merenungkannya? Menyimpan dan merenungkannya adalah sebuah hal prinsip bahwa kalau ini anak Allah, maka dia menyimpan itu, bahwa ini anak Allah. Kalau begitu dia harus dirawat, dipelihara, dibimbing, dididik untuk mencapai pekerjaan besarnya, yaitu menyelamatkan dunia. Oh, bisa saja dalam cerita pemuda
Saya katakan bisa saja bahwa Maria mengambil keputusan untuk aborsi. Boleh. Dalam kondisi yang demikian itu, kenapa tidak? Tetapi sebagai orang yang yakin bahwa ini dari Tuhan, dia tidak melakukan itu. Dan dikuatkan lagi ketika gembala-gembala itu datang dan berkata bahwa kami mendengar berita dari surga, malaikat-malaikat dari surga mengatakan bahwa pergi ke palungan dan engkau akan menjumpai seorang bayi yang terbaring dalam palungan dibungkus kain lampin. Dia simpan perkara itu dengan sebuah tujuan bahwa ini anak Allah. Maka tanggung jawab Maria besar, harus mensukseskan, harus terlibat dalam misi karya penyelamatan dunia. Bisa saja dia tidak melakukan itu. Betapa besar tanggung jawab ini. Gembala yang sampaikan bahwa mereka sudah mendengar suara dari surga. Saya kasih tahu, saya beritahu kepada ibu-ibu sebuah rahasia besar. Karena ini sehubungan dengan Natal ibu dan Natal anak. Ini rahasia tentang anakmu. Ini rahasia prinsip tentang siapa yang engkau lahirkan. Ini rahasia prinsip mengapa anakmu lahir dari rahimmu. Ini rahasia prinsip kenapa Tuhan menempatkan Manda di keluarga Bapak Manda. Kenapa Tuhan menempatkan Tiani di keluarga Bapak Tiani. Kenapa Tuhan menempatkan anak-anak yang lain di dalam rumah tangga yang berbeda. Kenapa? Ini rahasianya. Rahasianya adalah dia mahakarya Allah dititip dan engkau dituntut untuk mendampinginya sampai dia mencapai tujuan utamanya. Apa? Karena kita dibuat Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Setiap orang diciptakan tujuannya satu, untuk kemuliaan bagi Allah. Saya tidak katakan tidak perlu sekolah. Sekolah penting, belajar boleh, tetapi ingat, dia menyimpan perkara ini. Maria menyimpan perkara ini, dan perkara itu disimpan dengan yakin bahwa ini adalah anak Allah. Apapun masalah yang sedang saya hadapi, harus lari ke Mesir dan berbagai macam tantangan harus dihadapi. Sebuah keyakinan dipegang teguh seorang ibu bahwa perkara ini dia adalah anak Allah, lahir untuk karya besar. Maka dia bertanggung jawab memeliharanya sampai karya itu terjadi. Kalau malam ini ibu-ibu dengar bahwa Tuhan menitipkan anak di dalam keluarga, lalu Tuhan bisikan satu kata, dia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dia dititipkan di rumah, dia dititipkan di keluarga dengan sebuah tujuan, agar dia mengenal Allah dengan baik. Berhati-hatilah sekarang ini. Banyak keluarga dan banyak anak-anak yang hancur karena orang tuanya memprospek dia, membentuk dia untuk perkara dunia. Mereka jadi korban materi. Mereka korban materi. Mereka harus ditinggalkan. Mereka diabaikan karena pekerjaan. Mereka dipaksa untuk belajar dan terus belajar. Pergi jam 7, pulang jam 2, belajar lagi. Hampir tidak ada waktu bermain. Itu juga bagian dari bagaimana mereka sedang dikungkung karena hanya sebuah tujuan, bukan masuk surga. Toh, tapi supaya nanti jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi dan seterusnya, itu tidak salah. Tapi berhati-hatilah jangan sampai dunia ini menjadi fokus utama seorang ibu. Ingat, anakmu dilahirkan, diciptakan dan dititipkan Tuhan dalam keluargamu dengan sebuah tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan engkaulah supporter pertama yang dia miliki. Mau lihat buktinya? Waktu Yesus sudah umur 30 tahun, supporter pertama yang ada di sampingnya adalah ibunya. Ibunya tahu bahwa perjalanan anak ini dia mempunyai satu tujuan, yaitu akan menjadi penyelamat dunia, penebus dosa manusia. Waktu belum sampai ibu, itu peristiwa di Kana.
Tapi ibunya katakan apa? Tidak, sekarang sudah waktunya. Ayo bikin, bisa. Sampai dia melakukan peristiwa itu. Lakukan saja apa yang disuruhkan kepadamu. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena hanya satu orang yang tahu bahwa dia adalah Mesias, yaitu ibunya sendiri. Demikian juga dengan kita. Engkau pasti mengenal anakmu dengan baik, dan engkau tahu bagaimana karakternya, bagaimana dia sejak kecil engkau rawat dengan baik, lalu tumbuh menjadi dewasa. Maka engkau harusnya menjadi orang pertama di belakangnya dan berkata, bisa anakku, bisa, kamu bisa. Aku ada di belakangmu. Dan engkaulah orang pertama yang merangkulnya ketika dia jatuh dan berkata, tidak. Engkau anakku. Bukan pada saat engkau sedang juara dan di lehermu ada medali digantungkan. Bukan hanya ketika engkau wisuda atau mencapai prestasi-prestasi hebat di dunia ini. Juga ketika engkau jatuh dalam pergumulan, maka aku adalah ibumu. Akulah orang pertama yang akan mendampingi. Kita bersyukur bahwa Natal kali ini dirangkaikan dengan perayaan ibu dan anak. Cerita besar ini tanamkan di kaki ibu-ibu. Anakmu itu istimewa, dan Tuhan sedang titip di tanganmu dengan sebuah tujuan bahwa Tuhan menunggunya, engkau membentuknya menjadi pribadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pasti gagal kalau anak-anak yang ada di tangan kita itu kemudian menjadi orang hebat tetapi jauh dari Tuhan. Kita gagal karena tujuan utamanya adalah dia diciptakan di tengah-tengah keluarga kita. Karena dia begitu percaya bahwa kitalah orang yang paling tepat untuk mendidiknya. Puaskan anak-anak kita dengan cinta dan kasih sayang. Beri yang terbaik. Katakan dalam setiap persoalannya, kasih ibu sepanjang masa. Untuk seluruh perkara tidak pernah akan berakhir, tidak akan pernah habis kasih ibu itu. Jangan karena persoalan materi mereka kehilangan kasih sayang. Jangan persoalan cita-cita dan harapan seorang ibu kemudian meruntuhkan masa depan anak yang sudah dirancang Tuhan dengan baik. Demikian tentunya harapan kita bahwa kebetulan ada bapak yang mendengar. Anak diciptakan itu berbeda. Berkali-kali juga saya mendengar bapak berkata, bapak dulu waktu masih muda. Itu sebenarnya prinsip yang tidak terlalu tepat, karena waktu itu sudah berlalu. Izinkan dia menjadi dirinya sendiri, karena dunia sudah berubah. Beri dia kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Satu saja kuncinya adalah bagaimana dia menjadi dirinya dalam hubungan dengan Tuhan. Simpan perkara ini dengan baik. Renungkan kenapa dia dilahir dalam keluargamu, kenapa Manda lahir dalam keluargamu. Renungkan dengan baik. Tanya ke Tuhan, apa sih maksud Tuhan sehingga dia dititipkan anak ini di dalam keluarga kita? Apakah Tuhan bilang pukuli? Apakah Tuhan bilang marahi setiap hari? Atau Tuhan katakan beri dia kasih sayang, lalu perjumpakan dia dengan Tuhan? Tentu pasti itu harapannya. Tuhan sengaja menciptakan dan menitipkan anak di tengah keluarga kita, karena dia begitu percaya kepada kita bahwa kitalah orang yang tepat untuk mengantarnya mengenal Tuhan. Ayo segera ke Bethlehem. Ada banyak ibu-ibu yang baru siap-siap ke Bethlehem sekarang. Jangan karena kue Natal tidak jadi ke Bethlehem. Jangan karena pakaiannya. Jangan karena anak-anak kita juga kemudian tidak jadi ke Bethlehem. Ada banyak ibu-ibu yang kemudian gara-gara ada anaknya susah bersekutu karena tidak bisa meneta anak begini begitu. Tidak bisa. Tuhan sengaja berikan itu supaya di tengah keberadaan itulah kita dipanggil dan ditantang untuk setia dalam persekutuan. Kalau begitu mungkin ada bagusnya kalau Tuhan tidak kasih kita anak. Karena kalau anak menjadi alasan untuk tidak bersekutu, lebih baik Tuhan tidak berikan. Padahal maunya Tuhan kita diberikan supaya kita mempertontonkan tanggung jawab. Jejak kaki kita akan diikuti oleh anak kita. Camkan dan simpan perkara ini. Tuhan menitip anak-anak di tengah keluarga kita dengan sebuah tujuan. Dia bisa menitipkan di tempat lain, dalam keluarga yang lain.
tapi sengaja dia titip di keluargamu sebagai suatu pertanggungjawaban. Dia begitu percaya kepadamu, maka jadilah ibu yang terbaik dan tetaplah menjadi orang nomor satu dalam mensupport anak-anakmu. Beri kepulangan baginya, bukan hanya ketika dia mampu berdiri sebagai juara, tapi juga ketika dia tidak bisa melihat apa-apa. Katakan, bagiku engkau adalah juara dalam setiap perkara, karena bagiku engkau adalah anak terhebat yang diciptakan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Simpan perkara ini yang baik. Anakmu istimewa, dan tidak ada orang yang bisa mengungkapkan kata itu selain seorang ibu. Jangan beri kesempatan dalam tidur sebelum engkau berkata, aku mengasihimu. Dan ketika Anda berkata seperti itu, Anda sedang menuntunnya menuju ke Bethlehem. Sekali lagi, ketika saudara-saudara, ketika ibu-ibu menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak-anakmu, itu berarti bahwa engkau sedang menuntunnya untuk pergi ke Bethlehem. Amin. Seperti wanita mengurapi, sebenarnya menyerahkan diri dan berharap bahwa cinta ini kepada Tuhan diwujudkan dalam cinta kepada anak-anak, suami, dan keluarga yang lain. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita masuk dalam pengakuan iman yang akan kita